Sampai DRDAY melihat banyak kuda. Ingin hati menungganginya. Besok hari memperingati Indonesia Merdeka, sudah saatnya kita semua kaya raya. Giliran kaya banget, cepet banget bilang itu kan. Jadi kita singkat yang disampaikan oleh Pak Haji tadi itu hadis kursi. Tanqul hal hadis 284. Barang siapa yang tidak menerima takdirku, silakan pergi dari bumi dan langitku dan cari Tuhan selain aku. Intinya apa Ibu, Bapak? Semua yang hadir dalam hidup kita maupun permasalahan rumah tangga, hutang piutang, anugerah apapun itu, sengaja Allah hadirkan dalam hidup kita, itu bukanlah hukuman. Tapi Allah ingin membuat kita lebih bahagia dari sebelumnya. Syukurin dulu. Tadi saya ada ngobrol sama sahabat saya, dulu Pak Kiai sebelum saya punya hutang seperti ini, sholatnya bolong-bolong, suka ribut sama istri. Sekarang semenjak punya hutang, mau tahajud, mau istiqomah, Bapak dan Ibu. Itu semua Allah hadirkan dalam hidup kita karena Allah ingin kita datang kepadanya. Ingat Bapak Ibu, setan tidak pernah mengincar harta kita, tidak pernah mengincar istri kita, anak kita, suami kita, dan apa yang kita miliki di dunia. Tapi setan senantiasa mengincar iman kita, karena setan tahu harta yang paling berharga di hati kita adalah iman. Maka dari itu kejar akhirat, dunia pasti ngikut. Barang siapa yang menerima takdir Allah akan diberikan kenikmatan yang lebih. Coba disyukurin dulu. Ya Allah, mungkin kalau nggak ada hutang ini hamba tidak mau tahajud. Ya, kalau kepengen hajatnya kabul Bapak dan Ibu, guru saya mengatakan 3 yang kita lakukan. Pertama, perbanyak istighfar, bertobat. Nah, yang Pak Haji bilang tadi saya sudah melakukan. Semenjak di RDAY saya coba, dulu kan sebelum kenal RDAY Bapak dan Ibu, saya kan mulai kenal di bulan April. Saya pikir sholat tobat saya laksanakan di rumah. Itu saya punya ruangan sendiri, saya biasa sholat tahajud. Memang posisi telanjang. Saya juga sempat diskusi dengan guru kita, kenapa harus telanjang? Saya bilang, Jar, karena sewaktu kita lahir di dunia, kita tidak tahu apa-apa nih Bapak dan Ibu. Posisi juga telanjang. Saya coba Bu, setelah itu kayaknya nyaman sekali ibadah. Saya ngomong sama Allah, ya Allah ya Rabb, sewaktu hamba lahir di dunia, hamba tidak punya apa-apa. Sekarang hamba menghadap kepadamu, seperti itu hamba dilahirkan. Tolong ya Allah, hapus dosa hamba, seperti itu hamba dilahirkan. Dan cincin nikah dilepas Pak Haji ya? Ya. Gak boleh pakai apapun Bu. Gak boleh pakai apapun. Benar-benar kita posisi telanjang dan berdiri. Nah saya sempat diskusi dengan guru ngaji kita, justru itu tobat yang benar katanya. Tepuk buat tangan buat Pak Haji. Luar biasa. Dan itu Bu, Pak, lakukan. Dan mungkin itulah yang bikin hajat kita lemot. Ingat Bapak dan Ibu, yang bikin hajat kita lambat dikabulkan Allah karena ada dosa dalam diri kita. Ibaratkan botol masih tertutup. Nah tutup itu tadi kita hapuskan dengan dosa kita agar Allah masukkan rezeki kita tadi. Nah kalau yang saya lakukan ringan, rasanya beribadah tuh nikmat. Nah mungkin itu yang belum kita lakukan. Tapi syukuri dulu yang sudah terjadi tadi. Jangan salahin sudah minjam duit ke bank. Karena kenapa? Dulu waktu Bapak dan Ibu mengajukan pinjaman ke bank, malamnya sholat tahajud kan, ya Allah besok cair ya, ya Allah cair. Terus nunggak komen, marah, protes. Jangan, kan berkat riba juga anak bisa kuliah. Berkat riba Bapak punya mobil, punya rumah dan seterusnya. Coba disyukurin dulu Pak. Allah memang tidak pernah menjanjikan hidup kita selalu mudah, tapi Allah berjanji 2 kali dalam Al-Quran. Apa itu? Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap kesulitan akan ada kemudahan. Allah yakin dan percaya semua kita di ruangan ini anugerahnya besok selesai, besok pagi. Jadi apa alasan kita menyerah sampai hari ini? Nggak ada Bu. Allah yakin semua akan selesai. Ibu baca, Bapak baca di Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gak pernah membebani kalian melain dari kesanggupan kalian. Bapak dan Ibu kalau nggak percaya, bukti cinta kasih Allah sampai hari ini kita dihadirkan ke sini. Ini tanda Allah mengabulkan doa kita. Bapak buka di YouTube, dibuka di TikTok, buka di semua media sosial, terutama di Facebook. Banyak saudara kita yang pada hari ingin datang ke RDAY, tapi tidak Allah izinkan. Hari ini Allah izinkan kita kumpul di sini. Bukti tanda Allah akan mengabulkan semua hajat kita. Pasti. Iya Bu. Bisa di media sosial dan ingat itu pesan dari Allah. Pastikan tiba-tiba buka YouTube kok nongolnya harus video Pak Haji Dwi, kadang video saya. Padahal Ibu kan bisa buka ya, mohon maaf banyak guru-guru kita lebih tinggi. Kenapa harus itu? Dan tiba-tiba ingin mengamalkan. Pak Bu, pintar-pintarlah baca pesan dari Allah Pak. Contoh, Bapak lagi naik motor,
kok tiba-tiba lewat depan masjid melihat orang sholat berjamaah, itu sengaja Allah hadirkan, Bu. Terus ibu lagi jalan tiba-tiba lihat orang yang sedekah di jalan, itu panggilan dari Allah. Nah, mulai hari ini pantaskan dirinya kalau ingin hajatnya terkabul. Apa itu? Di RDAY sholat qobliyah badiah itu wajib, bukan sunnah. Wajib, Pak. Kalau saya sekarang malah mengamalkan sholat tahiyatul masjid 15 menit sebelum azan, bapak harus sudah ada di masjid, ibu sudah ada di atas sajadah. Kenapa? Simple saja. Contoh, besok kita diundang Pak Gubernur jam 1 siang, Pak. Pak, besok jam 1 siang jumpa dengan gubernur, ada proyek yang mau dibicarakan. Jam berapa bapak datang ke kantor gubernur? Jam 12. Udah kan? Malamnya kita sudah milih baju yang bagus, sepatu yang bagus, mungkin sudah milih parfumnya. Sekarang jadi pertanyaan, sewaktu bapak mau datang ke masjid, pernah nggak seperti itu? Sedangkan doa bapak pengen kaya raya tajir melintir, mimpi, Pak. Karena rezeki bukan dari manusia, tapi Allah yang menurunkan. Ibu 15 menit sebelum azan, pantesin diri, sudah ada di atas jadah. Ibaratkan, Pak, kalau bapak hanya sholat fardu 17 rakaat, ingat anak kecil umur 7 tahun wajib sholat fardu 17 rakaat. Apa rezeki anak kecil tadi? Makan dikasih, uang jajan dikasih, sekolah pun diantar. Kalau sholat bapak dan ibu sama seperti anak-anak, rezekinya pun seperti anak-anak. Jangan berharap hidupnya lebih kalau ibadahnya standar, Pak, Bu. Dosa kita telah banyak. Kita ini sibuk mengejar apa yang belum kita dapat, tapi lupa mensyukuri apa yang Allah titipkan lebih dari itu. Bapak sehat sampai hari ini, jantungnya sehat, ginjalnya sehat. Ada pasien Pak Haji punya harta ratusan miliar, cuci darah seminggu 3 kali. Mau nggak? Karena rezeki yang paling rendah itu harta, Pak, Bu. Rezeki yang paling tinggi itu kesehatan, dan rezeki yang paling utama itu diwafatkan dalam keadaan tobat dan husnul khotimah. Pak Haji mendirikan RDAY, kita belajar memuliakan anak yatim. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memuliakan anak yatim kan bersaling denganku di sorga. Itu tujuan Pak Haji mendirikan RDAY, Bu. Pak Haji ingin berkumpul kita di padang mahsyar, masuk sorga dan jalan terbaik. Udah itu aja, jangan mikir urusan dunia, Pak, Bu. Kita, Pak, hanya sibuk mengejar bayangan, capek, Pak. Sekarang robah arahnya, kejar cahayanya. Pak, Bu, mustahil Allah tidak mengabulkan. Baca di hadits qudsi. Di saat kita mengangkatkan kedua telapak tangan, Allah itu malu dan segan tidak mengabulkan doa kita. Karena kenapa? Nyawa dalam diri kita pun Allah yang menciptakan, Pak, Bu. Merubah malam menjadi siang hitungan detik, dan detik ini pun langit tidak ada tiang, tidak ada roboh sampai hari ini. Apalagi hanya menyelesaikan hutang piutang kita. Keluar dari pintu itu, selesai kata Allah. Modalnya apa? Yakin, positif sama Allah itu. Ini enggak 360 hari diberikan kesehatan, cuma 5 hari sakit gerutu. Ya Allah, cobaan apa ini? 27 hari megang uang, cuma 3 hari nggak dapat uang belanja, langsung gerutu. Ya Allah, kau ini tidak adil. Nauzubillah min zalik, Bu. Di tubuh bapak dan ibu lebih dari ada 5 miliar, lebih dari 15 miliar. Itu ginjal, Pak, besok dijual laku 5 miliar. Di luar sana orang cuci darah untuk bisa berobat. Maka dari itu, Pak, paksain setiap hari bersolawat, beristighfar, dan paksain sedekah. Kenapa Pak Haji menyarankan kita paksain sedekah subuh? Pak, Bu, saya lihat sendiri kenyataan salah satu sahabat kami, almarhum Syekh Ali Jaber. Beliau menikah 8 tahun tidak punya anak. Pulang ke Mekah dapat ijazah dari orang tuanya, sedekah subuh paksain minimal 100 ribu. Setiap sedekah sebutin hajatnya. Apa doa beliau? Ya Allah, dengan berkah sedekah subuh ini kabulkan doa dan hajat hamba. Hamba ingin punya anak yang soleh dan soleha, yang seberapapun kau berikan. Beliau meninggal, Bu, meninggalkan 4 anak yang hari menjadi hafiz Quran. Kalau manusia mengatakan mustahil, bagi Allah tidak, Bu. Maka dari itu, Bu, saya doakan, apabila rezeki kita masih di atas langit, besok pagi Allah keluarkan. Besok bila rezeki kita masih dalam bumi, Allah angkat rezeki kita tadi. Dan bila rezeki dan usaha kita hari ini masih haram, Allah halalkan dan sucikan. Bila rezeki kita masih sulit, Allah mudahkan. Bila rezeki kita masih jauh, Allah dekatkan. Dan bila rezeki kita masih kurang, Allah cukupkan. Dan minta kepada Allah, ya Allah ya Rob, bila dengan ikhtiar kami berkumpul hari ini di RDAY belum dapat Engkau kabulkan doa dan hajat kami, tolong ya Allah, setelah kami ijab bersama anak yatim dan kami sedekah subuh dan Jumat berkah, beri kami petunjuk harus bagaimana kami agar kami menjadi orang yang kaya raya tajir melintir, bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Cuman itu, Bu. Cukup yakin, jangan berharap, Bu.
Pertolongan yang terbaik adalah dari Allah. Kita semua nih Bu pasti sukses kok di dunia wal akhirat. Ya, 99,9% hajat pasti dikabulkan, tapi tolong pantesin dirinya Pak. Sholat tepat waktu, bukan sholat 5 waktu. Paksain sedekah subuh, jangan pernah tinggal. Jangan pernah tinggal Pak Bu. Terus pesan saya untuk yang bapak-bapak, paksain sholat berjamaah Pak. Karena masalah terbesar di rumah tangga itu di dalam rumah. Kalau bapak masih sholatnya di rumah itu Pak, bukan suami yang soleh, tapi suami yang solehah. Besok sholat pakai mukena. Lah benar, ya benar loh Pak. Paksain sholat di masjid Pak. Pak kalau karena kenapa? Berkah itu datangnya dari masjid Pak. Dan itu akan dihantarkan ke rumah. Pengalaman saya pribadi Pak, saya setiap kali pulang kerja dari lokasi saya tidak pulang ke rumah Pak Bu. Saya mampir dulu ke masjid walaupun saya sholat. Saya sholat taubat 2 rakaat ataupun sholat hajat. Jadi aura dari masjid lah kita bawa ke rumah. Yang kadang jadi masalah. Bapak punya masalah di luar, bapak bawa ke rumah, anak istri menjadi korban. Malaikat tidak akan datang Pak. Ya, dan di rumah itu Pak jangan pernah ada masalah. Mulai hari ini ucapkan yang baik. Terus ucapin yang baik, apapun yang terjadi Pak. Tidak, itu bukan hukuman. Ingat, sebelum saya tutup, apa yang kita sampaikan adalah doa. Apa yang kita ucapkan adalah doa. 90% otak kita akan mencerna, dan itulah yang terjadi dengan hidup kita. Yakin dan percaya, kumpul kita pada hari ini menjadi tanda bahwa esok Allah pasti mengabulkan hajat dan doa-doa kita. Pasti Allah kabulkan. Saya tutup Bu, Pak. Nama saya Muhammad Kemas Vanizar Ardiansyah, besar dan lahir di kota Jambi. Melihat saya janganlah gelisah, takutnya nanti ke bawah mimpi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.